metode jihad Rasulullah. Kan Mas Ian ini juga sering baca kisah Rasulullah ataupun biografinya Rasulullah yang kemarin sempat ditulis di Kenduri Cinta yang Mei. Itu kan Mas Ian menceritakan bahwa Mas Ian sering baca buku soal Rasulullah. Nah mungkin metode-metode itu ataupun yang dari Rasulullah yang juga diimplementasikan Mas Ian di pekerjaannya. Itu satu. Terus yang kemudian adalah di Sun Tzu tadi adalah sempat menyebut berperang tanpa melawan. Nah itu kan diplomasi. Nah konsultan ini kan erat kaitannya sama diplomasi Mas. Mungkin juga bisa di-share ke teman-teman cara diplomasi yang baik dan benar agar teman-teman di sini juga dapat mendiplomasikan dengan mengikat hubungan dengan mungkin yang belum punya pacar biar bisa berdiplomasi agar segera punya pacar. Monggo Mas Ian boleh juga materinya yang ini disampaikan langsung serta yang saya prologkan tadi. Terima kasih Mas Ian. Terima kasih Mas, terima kasih. Dan sangat pas prolognya ternyata. Jadi kita bisa dikaitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bisa hadir lagi di Kenduri Cinta. Bulan lalu yang saya miss tidak bisa hadir. Yang 25 tahun KC bulan lalu. Itu juga penting untuk saya karena itu jadi 21 tahun untuk saya sejak saya pertama kali di KC di bulan Juni tahun 2004. Suasana yang sangat mirip tapi kira-kira 300 meter ke depan. Di yang sekarang udah ada bangunan yang lagi masih ada yang ikut dari zaman itu. Keamanannya itu sangat pas dengan tema malam ini juga tentang diplomasi. Tapi kita bangun dulu dari awal sedikit. 25 tahun KC itu sangat bagus, sangat baik untuk yang ikut yang secara lama selamat. Karena kamu pasti dapat benefitnya dan yang sangat luas dan dalam kalau Anda mirip saya. Sebagai orang asing di Indonesia, saya sering ditanya bagaimana pengalaman saya di Indonesia. Kemarin ada yang bilang bahwa saya adalah orang petualang, adventurer. Karena saya di Indonesia, saya lagi spekulasi bagaimana saya bisa dikatakan sebagai adventurer atau petualang. Terus saya kaitkan dengan jalanan saya di Maya dan di Indonesia, di dalam Islam juga. Dan saya pikir untuk bulan lalu, saatnya ada buku Cak Nun yang 72 tahun. Kumpulan esai oleh kawan-kawan Cak Nun, orang-orang yang penulis esai tentang perjalanan mereka dengan Cak Nun selama berapa tahun. Dan diterbitkan dalam buku itu. Ada yang udah baca buku itu? Yang tebal dan ya agak mahal juga. Ya. Bagus kalau bisa baca. Petualang itu mulai untuk saya di awal 90-an. Dan mungkin mulai dengan tempat-tempat seperti Institut Paramadina. Kalau seorang asing seperti saya yang baru masuk ke Indonesia dan tidak tahu banyak tentang Islam, saya tidak tahu tentang jihad, tidak tahu tentang kata-kata bahasa Arab yang di dalam Islam, tidak mengerti dan punya mungkin salah persepsi yang banyak tentang kata-kata itu dan bahasa Arab dan Islam sebagai agama. Tapi lewat pengalaman di Institut Paramadina dan dengan Pak Quraish Shihab di Ciputat, di Pusat Studi Al-Quran, kalau ada yang punya kesempatan untuk belajar sama Pak Quraish Shihab itu sangat luar biasa. Kita bisa dapat belajaran tentang bahasa yang sangat unik dan indah. Kalau kita mau belajar tentang kata-kata dalam Al-Quran dan Islam, tidak ada yang lebih baik daripada Pak Quraish Shihab.
Berapa tahun kemudian saya kembali ke Institut Parawardina untuk salam sama mereka. Mereka ingat saya sebagai orang yang sering bolos dari belajarannya. Saya bilang itu bukan saya, itu bule yang lainnya masuk. Mungkin saya yang rajin, yang sering masuk setiap 2 kali seminggu. Mungkin salah mereka. Tapi bolos atau tidak, itu pengalaman yang sangat penting untuk saya. Untuk mulai belajar tentang Islam dan istilahnya, bahasanya, kata-katanya. Bukan hanya kata-katanya, tapi mungkin belajarannya yang paling penting bahwa kata itu tidak hanya punya arti, tidak hanya punya manfaat, tidak hanya punya definisi, tapi juga punya power sendiri. Kalau kita pakai kata-kata dan istilah dalam Islam, itu di luar arti pun, itu bawa kuasa. Itu bawa power dalam kata-kata itu. Seperti umat, akhlak, aman dan iman, amanat, ihsan, maya, jihad, dan ijtihad. Kita bisa belajar tentang istilah dan interpretasinya, definisi, arti, dan makna dalam kata-kata itu. Kalau kita pakai kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada reaksi. Kita punya kata yang punya kehidupan sendiri. Itu bukan kata yang mati saja, mereka punya reaksi yang kita wajib untuk memberi. Jihad itu salah satu kata yang sangat strong dalam Islam, yang bawa power. Jihad itu bukan hanya kata yang dipakai untuk perang di konteks medan perang, misalnya di Badr atau di pengalaman Sun Tzu misalnya, tapi juga untuk jihad yang lebih akbar lagi, yang lebih besar lagi. Jihad yang kita diajarkan oleh Cak Nun, jihad di dalam kita sendiri, jihad yang major daripada jihad yang minor. Semua itu masuk dalam petualang saya di dalam Islam di Indonesia yang saya menulis dalam buku untuk Cak Nun 72 tahun. Sesuai dengan pertanyaannya yang saya diberikan oleh panitianya. Salah satu pengalaman yang saya juga mengalami di Indonesia di zaman itu adalah dalam bidang seni, di dunia seni di Indonesia, kelompok Kantata Takwa. Ada yang masih ingat Kantata Takwa dengan Setiawan Jodi, Iwan Fals, Sawang Jabu, semua teman-teman Cak Nun yang lama, yang kita ketemu di Surabaya, yang masih main, yang masih perform, yang masih punya kelompok. Joki Suryo Prayogo, Rendra, Tony Fata, dan yang lain. Semua masuk dalam supergroup Kantata Takwa. Mereka adalah saat itu di awal 90-an semacam fenomena yang luar biasa. Kelompok supergroup yang rock, tapi pakai kata La ilaha illallah. Bukan hanya satu kali, tapi berulang kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga istilah yang dipakai untuk memberikan reaksi di audiensnya, di performance-nya. Untuk memberi tenangan, untuk memberi inspirasi, untuk memberikan motivasi juga. Istilah dan kata dalam Islam punya kuasa sendiri. Words of power. Keamanan itu juga penting. Saatnya saya kerja di bidang keamanan, dan itu sudah tidak sekarang. Tapi dulu saya kerja di bidang keamanan lebih dari 15 tahun. Dan security system. Satu saat saya ajak Cak Nun ke tempat kerja saya untuk ketemu sama staf saya. Kita punya kantor baru, saya undang Cak Nun untuk datang
kita ada tumpengan, ada nasi kuning segala. Kita ajak Cak Nun untuk bicara sama staf saya. Staf saya mayoritasnya Islam. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa menghadapi sama Cak Nun. Mereka bisa omong apa. Cak Nun akan bicara tentang apa kepada mereka, orang security. Apa kaitannya sama karya-karya Cak Nun? Tapi Cak Nun bisa mengkaitkan kerjaan mereka di bidang keamanan kepada amanat dan iman dan beriman. Jadi dari iman ke berimanan dan aman dan keamanan. Jadi mereka merasa bahwa kerjaan mereka bernilai, penting, bisa dikategorikan sebagai kerjaan yang beragama karena bisa dikaitkan dengan iman. Iman dan aman punya akal dan akar yang mirip. Jadi untuk mereka kata itu sangat membantu dan sangat menginspirasikan dan memotivasikan mereka untuk kerja dalam bidang keamanan. Dan diplomasi sangat-sangat penting. Selain strateginya dari Sun Tzu, selain strateginya dari Nabi Muhammad SAW, ada kesenian diplomasi yang dipakai oleh orang dalam bidang diplomasi seluruh dunia. Untuk itu geopolitik juga masuk dan itu sangat-sangat penting. Cak Nun sering, waktu Cak Nun hadir di KC, sering mengatakan dan menulis bahwa sebetulnya Indonesia adalah pusat dunia. Dan bahwa negara-negara yang lain hanya punya kepentingan tentang Indonesia atau di Indonesia karena mereka cemburu dengan Indonesia dan sebetulnya Indonesia adalah pusatnya dan mereka hanya berkeliling dan ingin mirip dengan Indonesia, mau ambil Indonesia, mau ambil manfaatnya dari Indonesia. Saya selalu merasa bahwa itu setengah bercanda, setengah menghibur, dan mungkin itu setengah hanya istilah saja supaya Cak Nun bisa menginspirasikan kita untuk mencintai Indonesia lebih dalam lagi. Ternyata benar, karena Indonesia di pusat semua sekarang, bukan hanya ekonomi yang paling besar di ASEAN, tapi sekarang masuk BRICS. Nah, ada pro dan kontra. Tapi Indonesia benar-benar masuk BRICS dalam proses yang cepat. Sekarang gerak dengan India, China, Rusia, Brazil, Afrika Selatan. Dalam conference yang baru-baru minggu ini, Presiden Prabowo membicarakan tentang sinergi dengan negara-negara di Global South, kerjasama negara yang lain, dan untuk membangun spiritnya non-aligned movement dan Asia Afrika seperti zaman Soekarno di tahun 50-an. Jadi Indonesia memang sangat strategis. Sekarang ada negosiasi dengan European Union, dengan Eurasian Union untuk kerjasama supaya dagangan dari Indonesia, investment di dalam Indonesia dan di luar Indonesia bisa lebih lancar ke negara-negara yang lain. Di dalam zaman tarif dan kesulitan untuk masuk dagangannya dan produknya ke Amerika, ada alternatifnya dari Indonesia. Jadi Indonesia memang di pusat-pusat dari semua. Cak Nun dan Kiai Kanjeng sering keluar negeri dalam misi yang sangat khusus. Misalnya untuk bantu komunitas rakyat Muslim dan rakyat non-Muslim di luar negeri, untuk bantu TKW di Korea Selatan, di Hong Kong, di tempat-tempat yang lain di Asia, atau untuk bantu kelompok imigran di negara barat seperti di Finlandia, atau di saatnya di Belanda yang saya sering menceritakan tentang film Fitnah yang diterbit oleh politikus yang kanan Geert Wilders.
di mana Cak Nun dan Kiai Kanjeng diundang ke Belanda untuk kerjasama komunitas Islam di negara Belanda, tapi juga konsultasi sama pemerintah. Dan perjalanan itu sangat penting untuk pikiran Cak Nun tentang geopolitik, tentang posisi Indonesia di dunia, tentang posisi Islam dan Indonesian Islam di dunia, dan bagaimana gerakan Maya bisa memberi kontribusi kepada rakyat yang mengalami kesulitan di luar negeri, di jumlah kecil Indonesia TKW di beberapa negara, atau dalam jumlah besar di beberapa contoh yang lain. Misalnya di Italia, saatnya Cak Nun dan Kiai Kanjeng diundang untuk ikut wafat Paus Yohanes Paulus II, yang saya juga sering mengingatkan di sini di Kenduri Cinta. 2 bulan yang lalu ada Anies Baswedan di sini. Saya juga rasa senang bahwa Mas Anies bisa datang lagi ke Kenduri Cinta. Mungkin kamu juga merasa senang bahwa dia juga sama kita dan antara kita dan bicara dengan sama kita. Itu merasa bahwa dia juga one of us. Mungkin tidak 100% karena beliau tidak datang setiap bulan, Mas. Tapi mungkin dia datang cukup sering untuk dibilangin one of us di Maya. Kemarin, kalau ada yang ingat, kalau ada yang ikut Anies di Facebook, dia bikin story bawa buku ke penjara untuk Tom Lembong yang sedang detain di penjara selama dia bawa kasus yang sangat sulit sekarang. Buku yang dibawa oleh Mas Anies ke Tom Lembong termasuk The Kite Runner oleh Khalid Hussein, tentang Afghanistan, tentang masyarakat di Afghanistan sebelum revolusi di Afghanistan di tahun 70-an. Satu revolusi yang sangat luar biasa penting dan besar dan dahsyat di dunia yang masih ada Soviet Union waktu itu, masih ada power play antara China, Soviet Union, Amerika Serikat di tahun 70-an, 80-an. Juga ada buku yang penuh dengan nuansa politik, agama, kesenian, filosofi, ekologi, dan lingkungan. Buku itu apa? Dune. Ada yang nonton film Dune? Banyak yang nonton. Kalau nonton film sekarang baca buku, Mbak. Baca bukunya. Di dalam bukunya ada banyak tentang politik, filosofi, agama, kesenian, dan terutama ecology, sustainability, semua di Dune berasal dari air dan water conservation. Itu maknanya dan arti. Buku dari 6 buku yang dibawa oleh Mas Anies ke Tom Lembong, yang ke-6 adalah buku yang namanya Hope, Harapan. Ditulis oleh Paus yang baru wafat tahun ini. Buku tentang hope untuk Tom Lembong. Dan saya juga merasa bahwa kita sedang mengalami kesulitan yang sangat-sangat dahsyat dan benar-benar dalam. Kita selalu punya hope, kita selalu punya harapan. Kalau kita yang sering ikut Maya, kita selalu punya hope. Karena di dalam lingkungan ini ada kita masing-masing dan berkelompok. Setiap bulan kita kumpul di sini, belajar bersama di sini, mengeksplorasi di sini, bahwa kita masing-masing dalam petualang dalam Islam, dalam keindonesiaan di sini antara kita setiap bulan. Tapi satu hal yang kita miss kadang-kadang, karena ada konflik, karena ada perang, karena ada disunity antara kita, adalah bahwa saatnya Cak Nun ke Belanda, kan ketemu sama rabai yang paling tinggi, yang paling penting di Belanda, salah satu rabai Yahudi, untuk bawa rabai tersebut dengan kelompok Kristiani di Belanda, dengan pemimpin Islam di Belanda dalam satu
persetujuan, satu kesepakatan untuk itikad baik antara orang yang beriman, antara agama Yahudi, Kristiani, dan Islam. Itu gampang rusak, kita bisa lihat oleh perang antara kita, antara negara, antara orang yang beriman. Saya sering ingat kata-kata dari orang poet, orang penyanyi seperti Leonard Cohen misalnya, yang Leonard Cohen bawa lagu yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan nuansa spiritual. Misalnya lagu Hallelujah tentang Nabi Daud. Nabi Daud, King David, yang ada di buku Psalms. Dalam Islam, kitab Zabur. Ratusan contoh puisi yang spiritual yang masuk dalam Alkitab Kristen sebagai Psalms, tapi juga diterima oleh agama Islam sebagai Zabur. Misalnya Psalm yang 23, mungkin kamu tahu ini semua. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me down to lie by pastures green. He leadeth me by still waters. Lagu puisi ini dipercaya bahwa itu ditulis oleh Nabi Daud, oleh King David ribuan tahun yang lalu. Leonard Cohen juga menulis tentang Nabi Daud bahwa I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Kita gampang untuk menghilangkan spiritualitas dalam kesenian dan puisi dan lagu seperti ini karena ada perang, karena ada kondisi geopolitik yang seperti itu. Kalau kita ditawarin, kalau kita diberikan peluang sebagai orang maya untuk jadi pemimpin, untuk memimpin orang di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan sosial. Kalau kamu ditawarin peluang, kalau kamu diminta jadi pemimpin, take it. Take that opportunity. Itu bukan hanya keluarga dan lingkungan sosial yang minta itu. Itu permintaan dari Allah sendiri yang milik kamu untuk jadi pemimpin. Kita tahu ini karena di lingkungan ini, di kebudayaan maya, kita punya kemungkinan untuk sinau bareng, untuk eksplorasi bersama, untuk belajar bersama bagaimana kita bisa kerja. Bukan untuk kita masing-masing secara individu, tapi secara kelompok, seperti definisi maya oleh Cak Fuad yang tadi. Cak Fuad yang kita sangat-sangat menghargai dan mencintai sebagai pendiri Padang Bulan di tahun 80-an. Sebelum ada Kenjuri Cinta, ada Padang Bulan, ada Cak Fuad. Kalau diminta jadi pemimpin, ambil itu dan jadi pemimpin yang baik. Apakah Nabi Muhammad minta peluang untuk jadi pemimpin? Tidak. Dia diberikan tanggung jawab untuk jadi pemimpin dan menjadi pemimpin yang paling baik. Metodenya salah satu adalah untuk berhijrah. Kita tahu semua bahwa ada kaitan antara jihad sebagai metodenya untuk mengurus konflik dan hijrah. Hijrah yang individu dalam kita sendiri, dalam kehidupan kita, di mana kita ambil keputusan dalam kerja, dalam keluarga, dalam konteks sosial, dan hijrah yang sosial, yang bernegara, seperti dipaksakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muslim-muslim yang pertama. Mungkin untuk yang terakhir, untuk sekarang, saya akan memberikan beberapa kata langsung dari Cak Nun.
saatnya Cak Nun dan Kiai Kanjeng ke Finlandia di tahun 2006. Kita baru pulang dari Australia waktu itu di tahun 2006. Ada buku Jalan Sunyi, kita bawa buku Jalan Sunyi ke Australia. Ada berapa acara yang dengan audiens besar untuk Cak Nun di mana saya ikut. Langsung setelah itu ke Finlandia. Dan Cak Nun menulis tentang kata-kata yang dia mau beri di Finlandia. Ini yang dia menulis. Saya akan pakai bahasa Inggris karena waktu itu untuk Finlandia Cak Nun memang pakai bahasa Inggris. So, coba. We come from a situation, dan ini namanya 9 untuk Finlandia. Jadi sabar dulu, ada 9 ini. Nomor 1. We come from a situation and from among a people which has long suffered from division, enmity, and separation of one sort or another from one another, to the extent that we dare do nothing else but that which has the potential to bring us all closer together in real unity. Nomor 2. Ini pesan untuk rakyat di Finlandia. We have no wish to add even one drop of bitterness to the tongues of those who have been ostracized by hate, division, and the loss of empathy from among people. We come from a people who have suffered a great deal in this way. And so we truly do not dare to utter a single word if it does not in some way include love within it. Number 3. That conflict arises between groups of people or among nations must be too exciting a proposition, because in all our travels to thousands of venues on the face of this earth, the peace and fellowship among people and peoples that we offer has never interested anybody. Nomor 4. Authoritarianism, the abuse of power and injustice, often raise their rough and ugly heads, sweeping us along in their crude paths, recruiting us to new employment as the dirt beneath their feet. Finally, all we have left for the remainder of our lives is a mounting fear that we may find ourselves in the position of exerting power over one another, and the horror that we may continue to tread out the path of injustice upon them. Understand? Nomor 5. A little we understand about ourselves. A little less do we understand about our country, and about this whole wide world we know almost nothing at all. So wherever we go, and we is Kiai Kanjeng, we make no judgments about anybody. We're busy, nervously learning about the people we are to meet, because after all, the time left to us in our lives is short. Nomor 6. Hampir. We, humanity, are at the apex of our civilization and perhaps our very existence. We have reached, quite literally, the end of the road. That social ideology we call democracy can take us not one step further, while we who live in the far corners of the world, Indonesia, have not moved towards any ideology apart from one basic principle which enshrines one simple human value, that we fear more than anything causing hurt or pain to any other person or thing. Kata-kata Cak Nun. Nomor 7. Civilized humanity. Itu ada di Pancasila, Mas. We busy ourselves with discussion,
debate, even argument over religion, bombings, terrorism, as well as every other piece of that rich mosaic of values we call knowledge and civilization. Yet not one iota have we learned of all of that. And as much as we learn to store it far from our hearts and minds, and so all that we do here, and the only words that come from our mouths here, are those that have to do with love and the realization of the possibility of human warmth and fellowship among peoples, and with nature. Nomor 8. People are so different from one another, their faces, the colors of their skins, the contents of their hearts and minds, their behavior in life, their ideologies, the social political choices they make in their lives, their tastes in culture and the arts, and a million other factors. We truly enjoy this condition because there is not one difference between people that cannot be used to create that which brings us closer together. Dan 9, dan terakhir. Knowledge, the science of life, cultural creativity, the application of politics and statehood, geopolitics, diplomacy. The wonders brought to our lives by technology, all forms of human advancement, dan ini 20 tahun sebelum ada AI. These have all contributed to disorder in the condition of the world. This has been followed by divisiveness and estrangement among us, costing at times the souls of millions and the destruction of the environment, the natural as well as the built. But because humankind could not possibly have lost every scrap of common sense, wise judgment, and clarity of heart, the evolution of our human existence will eventually lead us to rediscover that certain quality whereby we recognize again that we all consist of the same cells, east, west, north, south, both real and secret. And our grandchildren will smile in the warmth of the unity that we are building here among ourselves and that we discover every month at Kenduri Cinta and Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.